Halo semuanya, balik lagi ya para pecinta film dimanapun kalian berada. Gimana kabarnya? Semoga bahagia dan semoga harimu menyenangkan ya. Pada video kali ini saya akan membahas sebuah film keren berjudul Black Adam yang dirilis pada tahun 2022. Simak sampai habis ya agar mengerti seluruh alur ceritanya. Oke, langsung aja. Eits, intro dulu. Dikisahkan pada tahun 2600 terdapat sebuah negeri bernama Kandak yang saat ini dipimpin oleh seorang raja bernama Akton. Akton sangat terobsesi dengan ilmu sihir hitam. Ia bahkan memperbudak rakyatnya untuk bekerja secara paksa demi mencari batu Eternium, yang mana batu itu akan ditempa menjadi mahkota sabak. Mahkota tersebut mampu memberi kekuatan yang sangat luar biasa. Pada suatu hari, salah satu rakyatnya berhasil menemukan batu Eternium itu. Namun setelahnya, orang itu malah dibunuh oleh pasukan kerajaan. Saat itu, ada seorang anak kecil yang merasa kasihan melihat rakyat negeri Kandak yang menderita. Dia kemudian merebut kembali batu itu sebagai simbol perlawanan. Tetapi dirinya berhasil ditangkap dan akan dieksekusi. Di saat hampir dipenggal, kejadian aneh terjadi pada bocah itu. Ia diculik sama Dewa Sasam karena dia dinilai layak mendapatkan kekuatan Sasam. Dewa kemudian memberi kekuatan Sasam kepada bocah tersebut dan seketika fisiknya berubah menjadi pria dewasa berkekuatan super. Dia kemudian kembali ke Kandak tepat setelah mahkota sabak selesai dibuat dan dipakai Raja Akton. Kemudian terjadilah pertarungan yang membuat istana sampai hancur. Sang pahlawan Kandak pun berhasil menang. Lalu Dewa Sasam menyembunyikan mahkota itu agar tidak jatuh ke tangan manusia yang tidak bertanggung jawab. Sejak hari itu, sang pahlawan Kandak tidak diketahui keberadaannya. Scene beralih ke masa kini. Negeri Kandak dikuasai oleh Intergang, yaitu gangster yang berisi tentara bayaran dari seluruh dunia. Pada malam hari, kelompok Intergang memberlakukan jam malam dengan sangat ketat. Sekelompok arkeolog berhasil mengelabui petugas Intergang yang menjaga perbatasan negeri Kandak. Kelompok ini terdiri dari Adriana, adiknya yaitu Karim, dan juga dua rekan Adriana bernama Samir dan Ismail. Adriana berhasil menemukan lokasi di mana mahkota sabak itu disimpan. Dia paham bahwa selama ini Intergang menguasai Kandak yang juga bertujuan untuk mencari keberadaan mahkota itu. Adriana tidak ingin mahkota itu sampai jatuh ke tangan Intergang. Anak Adriana yang bernama Amun mengejar ibunya. Dia ingin ikut dalam misi ini, namun Adriana melarang karena ini sangat berbahaya. Adriana ingin anaknya tetap tinggal di dalam kota. Rombongan ini berkendara ke luar kota melewati perbukitan. Di tengah perjalanan, Adriana memperlihatkan kalung miliknya yang terbuat dari Eternium dan merupakan warisan dari leluhurnya. Mereka melewati pertambangan milik Intergang. Kemudian sampailah mereka ke lokasi yang dituju. Adriana, Samir, dan Ismail memasuki gua, sementara Kamir akan berjaga di mobil. Di dalam gua itu, Adriana menemukan tulisan-tulisan kuno yang menyebut kalau sesuatu yang sangat kuat memang terkubur di tempat ini. Beberapa saat kemudian, Adriana dan yang lain tidak sengaja berpisah. Di luar, Karim terkejut melihat tubuh Samir terlempar di depannya. Dari belakang, seseorang menembak Samir. Dan ternyata pasukan Intergang sudah mengepung tempat itu. Di dalam gua, Adriana menemukan sebuah tulisan mantra di lantai yang bisa membangkitkan sosok bernama Ted Adam. Adriana seketika teringat bahwa Ted Adam adalah pahlawan yang pernah menyelamatkan negeri Kandak dari perbudakan Raja Akton. Ternyata Ted Adam dikubur di tempat yang sama dengan mahkota sabak. Setelah menelusuri lebih jauh, Adriana akhirnya menemukan apa yang dia cari, yaitu mahkota tersebut. Ia langsung mengambil mahkota itu, lalu tiba-tiba pasukan Intergang muncul menangkap Karim dan Ismail. Mereka memaksa untuk menyerahkan mahkota itu. Intergang mengancam akan membunuh Karim, dan Adriana pun terpaksa menyerahkan diri. Pasukan Intergang berhasil merebut mahkota itu. Di saat yang bersamaan, Adriana mengucapkan mantra untuk membangkitkan Ted Adam, dan tiba-tiba terjadi sambaran petir. Kemudian terlihatlah sosok Ted Adam yang berhasil bangkit kembali.
Ted Adam menghajar para pasukan Intergang itu satu persatu. Di tengah kekacauan, Ismail mencoba membuka koper, namun koper itu kosong, dan sialnya Ismail tertimpa runtuhan gua. Adriana pun mengajak Karim untuk kabur. Di sini, Adriana melihat Ted Adam mengamuk. Dia menghancurkan helikopter milik Intergang dan menghajar pasukan Intergang yang mengepungnya. Adam lalu berjalan mendekati Adriana. Dari belakang, seorang pasukan Intergang memasang roket Eternium dan menembakkannya. Roket itu meledak setelah ditangkap Ted Adam. Ted Adam berhasil membalas, namun dia terluka cukup parah hingga terjatuh pingsan. Adriana dan Karim pun berinisiatif untuk menolongnya. Di dalam gua, Ismail yang masih hidup. Ternyata selama ini dia adalah pemimpin Intergang. Dia memerintahkan anak buahnya menyusuri kota Kandak untuk mencari keberadaan Adriana. Di sisi lain, seorang bernama Hawkman melihat kekacauan yang sedang terjadi di Kandak. Hawkman pun diperintahkan oleh Amanda Waller untuk segera mengumpulkan anggota Justice Society lainnya. Mereka mendeteksi kalau Ted Adam telah kembali bangkit. Mereka merasa Ted Adam adalah sebuah ancaman bagi umat manusia. Hawkman lalu mengajak gadis berkekuatan tornado yang bernama Cyclone dan remaja lain yang mewarisi kostum dari pamannya. Dia bisa merubah ukuran tubuhnya sesuka hati. Dia itu bernama Atom. Lalu seorang penyihir yang mendapat kekuatan super dari helm yang berasal dari luar angkasa. Ia bernama Dr. Fate. Dr. Fate melihat penampakan masa depan, di mana akan terjadi ledakan hebat dan Hawkman tewas dalam peristiwa ini. Setelah pasukan Justice Society terkumpul, mereka segera terbang menuju negeri Kandak untuk menjalankan misi menangkap Ted Adam. Saat Adam bangun dari tidur, Amon berusaha menenangkannya. Amon sangat senang karena pahlawan akhirnya bangkit kembali untuk menyelamatkan mereka. Lalu Amon memberitahu kalau Adam telah terkubur selama 5.000 tahun. Wajar jika Kandak saat ini sudah berubah tidak seperti dulu lagi. Di luar ruangan, Adriana memeriksa mahkota sabak. Di mahkota itu terdapat tulisan yang berbunyi, "Kehidupan adalah satu-satunya jalan menuju kematian." Lalu Adam tiba-tiba muncul menembus tembok dan bertanya, kenapa Adriana membangkitkannya? Adriana menjawab, dia tidak punya pilihan lain. Hal itu dilakukan untuk menyelamatkan diri. Amon menjelaskan saat ini kota Kandak sedang dijajah oleh Intergang. Namun Adam menolak untuk membantu karena dirinya bukan pahlawan. Lalu ia pergi begitu saja. Amon pun mengejarnya. Adam terbang menuju suatu tempat. Sementara itu di dalam pesawat, Hawkman dan yang lain berdiskusi bagaimana cara mereka menangkap Ted Adam. Dr. Fate berkata, jika Adam mengucapkan mantra sasam, maka dia akan berubah menjadi manusia biasa. Kemudian sampailah mereka di kota Kandak. Terlihat Adam terbang menuju patung raksasa yang dibangun untuk mengenang pahlawan negeri Kandak. Di bawah, Amon memiliki ide. Dia memancing emosi pasukan Intergang yang sedang berjaga. Dia berusaha memanggil Ted Adam. Adriana lalu muncul membantu putranya. Ternyata selama ini, pasukan Intergang sudah mencari Adriana. Adam kemudian datang membantu menghajar pasukan Intergang yang ada di sana. Justice Society lalu datang. Di saat Adam menghajar pasukan Intergang, Hawkman dan Dr. Fate datang menyelamatkan pasukan Intergang itu. Namun Adam kembali muncul membunuh pasukan Intergang tersebut. Hal ini membuat Hawkman marah karena ulah Adam yang main hakim sendiri. Adam pun dikepung, mereka pun bertarung. Dr. Fate mencoba mengalihkan perhatian Adam dengan memperlihatkan kota Kandak di masa lalu. Hal ini membuat Hawkman berhasil menghajarnya. Adam kembali bangkit dan menghajar Hawkman. Cyclone lalu datang membuat angin topan yang dahsyat dan melemparkan besi-besi untuk menahan Adam. Adam lalu melemparkan besi itu kembali. Beruntung Dr. Fate berhasil menyelamatkan Amon yang ada di dekat sana. Saat Dr. Fate menyentuh tas Adriana, ia merasakan mahkota sabak ada di dalam sana. Namun karena temannya sedang kesusahan, Dr. Fate tidak sempat menanyai lebih lanjut. Atom lalu merubah ukurannya menjadi raksasa dan berhasil menahan Adam. Namun Adam kembali bangkit dan menghajarnya. Seluruh warga kota meneriakkan nama Adam. Mereka menganggapnya adalah sosok pahlawan. Adam pun pergi menuju reruntuhan istana. Namun Adriana malah memarahi kelompok Justice Society. Adriana menganggap mereka adalah pahlawan kesiangan karena tidak pernah membantu warga kota ketika Intergang menyerbu.
Adriana menyuruh mereka untuk pergi saja. Dia juga mengelak dituduh menyimpan mahkota sabak di dalam tasnya. Setelah diperiksa, ternyata benda itu tidak ada. Di tempat lain, Amon pulang ke rumah untuk menyembunyikan mahkota sabak. Hawkman memberitahu kalau Adam adalah orang yang berbahaya. Justice Society memiliki arsip teks kuno yang menyebut kalau amarah Ted Adam hampir menghancurkan kota. Adriana lalu bersedia mengantar mereka menuju reruntuhan istana. Di dalam istana, mereka menemui Adam yang sedang merenung memandangi patung raksasa. Menurut cerita yang Hawkman baca, amarah Adam menghakimi Raja Acton. Sebelum dia memakai mahkota sabak, Adam mengamuk menghancurkan raja dan semua orang yang ada di sana. Adam lalu menjawab, dia sudah bilang kalau dia bukanlah pahlawan. Di sisi lain, Amon melihat Ismail sudah ada di rumahnya. Ismail memaksa Amon dan Karim untuk menyerahkan mahkota itu. Amon melemparkan tas yang berisi mahkota itu. Karim lalu refleks menyerang Ismail dan menyuruh Amon kabur membawa mahkota itu. Alhasil, Ismail menembak Karim di perutnya. Di dalam istana, Hawkman menyuruh Adam untuk menyerah secara damai. Tapi Adam menolak dengan tegas dan malah menyuruh Hawkman dan yang lain untuk segera pergi. Adriana mendapat telepon dari Amon yang memberitahu kalau pasukan Intergang sedang mengepung apartemen untuk mencari mahkota. Adriana pun memohon kepada Adam untuk menolong anaknya. Dan Ted Adam pun langsung segera pergi. The hell? That's the plan, little man. We're gonna go for a ride. Come on. Adam dan Hawkman menangkap pengendara motor terbang satu persatu, namun masih belum bisa menemukan keberadaan Amon. Anggota Justice Society yang lain mencoba menghadang pengendara motor terbang, sementara Adam masih mengejar mereka sampai melesat keluar kota. Di luar, Adam berhasil menangkap pengendara motor terbang yang terakhir, namun dia tidak menemukan Amon. Amon sendiri ada di tempat lain bersama dengan Ismail. Adam yang marah membunuh pengendara motor itu. Bayangan Dr. Fate lalu menyuruh Adam menangkap salah satu musuh untuk diinterogasi. Namun terlambat, Adam sudah membunuhnya. Singkat cerita, Karim dibawa ke dalam pesawat Justice Society untuk disembuhkan. Di dalam apartemen, Hawkman berhasil menangkap dua sandera yang akan mereka interogasi. Adam lalu berniat menginterogasi mereka, namun Adam malah membawa dua sandera itu terbang ke tempat yang tinggi, lalu menanyai kemana Ismail membawa Amon. Sandera itu pun ketakutan dan memberitahu kalau Ismail membawa Amon di pertambangan. Kemudian ia memberitahu kalau Amon ada di pertambangan. Adriana tahu lokasi tambang itu. Aksi Adam tadi membuat Hawkman murka. Ia tidak suka gaya Adam yang gemar membunuh orang. Hawkman menentang Adam sekali lagi. Mereka berdua pun bertarung dengan sengit. Di tengah pertarungan, Adam meninju sesuatu dan membuat tangannya terluka. Setelah diteliti, itu adalah mahkota sabak. Mereka pun membawa mahkota itu ke dalam pesawat untuk diteliti. Hawkman berjanji akan menyelamatkan Amon. Dia juga berjanji akan melindungi mahkota itu dari tangan orang jahat. Namun Adriana menolak menyerahkan mahkota itu sampai Amon benar-benar dibebaskan. Keesokan harinya, saat Hawkman dan yang lain sedang membuat rencana, Adam sudah lebih dulu menuju pertambangan. Dia menghajar pasukan Intergang dan masuk ke dalam pertambangan. Ternyata benar, Ismail menahan Amon di dalam perisai Eternium yang tidak bisa ditembus oleh Ted Adam. Pasukan Justice Society pun menyusul ke tempat itu. Ismail mengajak berunding untuk menukar Amon dengan mahkota sabak. Jika menolak, maka ia tidak segan-segan membunuh Amon. Adriana yang khawatir mengeluarkan mahkota itu dari dalam tasnya. Hawkman dan Dr. Fate mencegah Adriana menyerahkan mahkota itu. Namun Adam menghentikan mereka berdua. Adriana pun masuk ke dalam perisai. Ia menyerahkan mahkota itu. Ismail lalu berkata kalau dia adalah keturunan terakhir Raja Acton dan akan meneruskan ambisi leluhurnya. Ismail pun berniat membunuh Amon dan Adriana. Dia kemudian membuka perisai Eternium. Di saat Ismail akan menembak, Adam bergerak menyelamatkan Amon. Dan Adam yang marah menciptakan ledakan yang luar biasa, tepat di saat Ismail memakai mahkotanya. Beruntung, Adriana dan Amon dilindungi oleh Justice Society dari ledakan itu. Hawkman kemudian mengejar Adam yang pergi di dalam reruntuhan istana. Hawkman bertanya, siapa itu Hurut? Adam menjawab bahwa Hurut adalah putranya dahulu kala. Hurut hendak dipenggal oleh pasukan kerajaan,
Namun tiba-tiba dia menghilang, lalu dia kembali dengan wujud manusia super. Sadar kalau Hurut tidak bisa dikalahkan, sang raja mengincar orang tuanya. Pasukan lalu membunuh ibu Hurut dan menghajar Adam hingga sekarat. Hurut kemudian datang menemui orang tuanya. Ia sangat ingin menyelamatkan nyawa ayahnya yang sedang sekarat. Dia pun menyerahkan kekuatan Shazam kepada Adam. Namun tiba-tiba sebuah panah mengenai Hurut dan tewas. Karena telah kehilangan keluarga yang dia cintai, Adam pun mengamuk dan menghancurkan istana. Saat ini, patung yang Adam pandangi bukanlah patungnya, melainkan patung Hurut. Sadar kalau dia bukanlah pahlawan sejati, Adam bersedia menyerahkan dirinya untuk ditahan. Dia pun mengucapkan mantra Shazam yang langsung mengubahnya menjadi wujud manusia biasa. Hawkman dan yang lain membawa Adam ke kutub utara. Pasukan keamanan memasukkan Adam ke dalam penjara yang bisa mencegah Adam mengucapkan mantra Shazam selamanya. Di tempat lain terjadi sesuatu yang aneh pada mayat Ismail. Sementara itu di dalam pesawat, Dr. Fate masih melihat ramalan di masa depan mengenai Hawkman yang tetap akan mati di dalam perang tersebut. Ia merasakan ada sesuatu yang aneh. Hawkman memaksa Dr. Fate menceritakan ramalan yang dia lihat. Fate memberitahu kalau di masa depan Hawkman akan mati. Namun Hawkman tidak peduli karena dia tidak takut kematian. Di dalam pesawat, Adriana dan Cyclone meneliti tulisan di mahkota Sabak. Setelah mahkota itu dibalik, ada tulisan yang berbunyi, "Kematian adalah jalan menuju kehidupan." Di dalam neraka, jiwa Ismail ditemui oleh 6 iblis neraka. Mereka memberikan kekuatan kepada Ismail untuk kembali ke bumi, guna memimpin pasukan neraka untuk menguasai bumi. Ismail pun terlahir kembali menjadi iblis Sabak. Hawkman dan yang lain pun bergegas kembali ke Kandak. Sesampainya di sana, Justice Society bersama-sama melawan Sabak. Akan tetapi, Sabak yang sangat kuat berhasil mengalahkan mereka. Sabak kemudian pergi menuju reruntuhan istana. Di saat Hawkman dan yang lain akan masuk ke dalam istana, mereka dihadang sebuah perisai sihir, yang ternyata itu dibuat oleh Dr. Fate. Ia tidak ingin melihat Hawkman mati, dan berniat menghadapi Sabak sendirian. Di tengah pertarungan, Dr. Fate memanggil Adam untuk kembali bangkit, karena iblis Sabak telah dibangkitkan ke bumi. Adam pun bangkit dan berusaha kabur dari penjara, dan melewati para penjaga. Kemudian ia berusaha berenang menuju permukaan. Sabak akhirnya berhasil menghajar Dr. Fate. Perisai yang dibuat pun menghilang. Dr. Fate pun terbunuh dengan sekali pukul. Tubuhnya pun perlahan menghilang. Di atas hingga sana, Sabak memanggil pasukan dari neraka menuju bumi. Di jalanan muncul monster-monster dari neraka dan menyerang manusia. Adriana, Karim, dan para warga kota pun melawan monster itu. Di tempat lain, Adam berhasil menuju permukaan dan mengucapkan mantra Shazam. Kemudian langsung OTW menuju Kandak. Di sana, Sabak mengamuk dan menghancurkan patung pahlawan. Ted Adam pun sampai di saat yang tepat. Ia pun bertarung melawan Sabak. Mereka bertarung dengan sengit. Sabak yang kuat berhasil membuat Ted Adam kewalahan. Dari belakang, Hawkman datang membantu. Dia berhasil mengeluarkan bayangan dengan bantuan helm Dr. Fate. Di jalanan, Atom dan Cyclone membantu warga menghadapi monster neraka. Singkat waktu, Ted Adam akhirnya berhasil membelah tubuh Sabak. Dan akhirnya Sabak pun tewas. Karena kejadian ini, Hawkman sadar bahwa yang dibutuhkan Kandak adalah pahlawan sejati seperti Ted Adam. Dia dan yang lain memutuskan untuk pergi karena mereka percaya Ted Adam bisa menjaga kedamaian Kandak. Seluruh rakyat meneriakan nama Ted Adam. Adriana sendiri ingin Ted Adam menjadi raja, namun Adam malah menghancurkan singgasana kerajaan. Dia tidak ingin menjadi raja dan hanya ingin menjadi pelindung. Mulai saat ini, Adam ingin semua orang memanggilnya dengan sebutan Black Adam. Malam harinya, Adam ditemui oleh Superman. Dia mengajak Ted Adam untuk berunding. Dan film pun berakhir. Oke, segini aja. Sampai bertemu di video selanjutnya.